Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan konsep biaya bagian kedua. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas klasifikasi biaya berdasarkan hubungan produknya dan juga berdasarkan volume aktivitasnya, maka di pertemuan kali ini, kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi dan juga berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu, berdasarkan elemen biaya produksi. Jadi, kalau kita bicara tentang biaya, ya berdasarkan elemen biaya produksi, kita akan kenal 3 komponen utama, yakni biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Jadi ada 3 komponen utama. Nah, biaya bahan, kita akan bahas yang pertama dulu. Biaya bahan ini terbagi menjadi 2, biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Di sini sifatnya jelas, karakteristiknya jelas. Dia disebut sebagai biaya bahan baku apabila bahan tersebut mendominasi, baik itu nilainya ataupun jumlah pemakaiannya. Ya. Sebaliknya, sebuah bahan itu dikategorikan sebagai bahan penolong apabila jumlahnya itu tidak mendominasi, baik nilainya ataupun bahan yang digunakan dalam penciptaan sebuah produk, barang, atau jasa tersebut. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kita mau produksi baju. Kita sudah tahu yang namanya baju itu paling banyak menggunakan bahan apa? Paling banyak menggunakan kain. Ya. Kalau bahan ini paling banyak digunakan, artinya nilainya akan mendominasi, biayanya akan mendominasi. Maka inilah yang kita kategorikan sebagai bahan baku. Dan satu lagi karakteristik pentingnya, tidak ada kain, apakah kita bisa menciptakan pakaian atau menciptakan baju ini? Tentunya tidak bisa. Maka sifat dari bahan baku itu krusial. Tidak ada dia, maka produk itu nggak bisa tercipta. Nah, jadi kalau kita bahas produknya adalah baju, maka bahan bakunya adalah kain. Karena tidak ada kain, produk ini nggak bisa tercipta. Ya. Berbeda dengan bahan penolong. Tadi sudah disebutkan ciri khasnya, ya, bahwa bahan penolong ini nilainya tidak mendominasi, penggunaan bahannya juga tidak mendominasi, sangat tidak signifikan sifatnya. Contohnya seperti kancing dan juga pewarna pakaian. Bisa nggak kita buat baju tanpa adanya kancing? Bisa, ya. Jadi kita bisa membuat baju tanpa adanya kancing, maka sifatnya itu tidak krusial bahan penolong ini. Bisa nggak Pak tanpa pewarna pakaian? Bisa juga kita buat baju tanpa pewarna pakaian, walaupun efeknya baju ini menjadi tidak terlalu indah, tidak terlalu menarik. Nah, jadi sifat bahan penolong itu tidak krusial. Dan yang kedua, memang nilainya itu tidak mendominasi, penggunaannya juga tidak mendominasi. Kalaupun sebuah baju harus menggunakan kancing, apakah jumlah kancing yang digunakan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kain? Tentunya tidak. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Begitu pula dengan pewarna pakaian. Nilainya sama sekali tidak mendominasi. Saya sering katakan bahwasannya ada yang namanya rodamin B dan rodamin C, di mana pewarna pakaian ini harga 1 liternya paling Rp1.000, paling murah Rp1.000, ya, paling mahal Rp2.000. 1 milinya itu bisa mewarnai pakaian itu kurang lebih ya 100 pakaian atau 1 batch pakaian. Maka biaya tidak mendominasi, penggunaan bahannya juga tidak mendominasi. Ini adalah contoh dari bahan penolong. Jadi saya rasa kamu sudah paham terkait dengan bahan penolong ini. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Ya. Jadi biaya tenaga kerja pun dibedakan menjadi 2, ya. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini hampir sama dengan ketika kita membahas hubungan biaya dengan produknya. Nah, disebut biaya tenaga kerja langsung apabila memang tenaga kerja ini secara langsung mengerjakan produksi produk, barang, atau jasa tersebut. Ya. Contohnya lah buruh produksi. Yang membuat baju tadi siapa? Buruh tadi. Dia yang mengerjakan secara langsung. Maka inilah yang kita sebut sebagai biaya tenaga kerja langsung. Ciri khas biaya yang dihasilkan oleh tenaga kerja langsung berupa upah. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang buruh, ya, buruh itu sifatnya mendapatkan upah. Ya. Jadi dia bukan mendapatkan gaji, tetapi dia mendapatkan upah. Apa bedanya upah dengan gaji?
Kalau yang namanya upah itu diberikan berdasarkan dua hal. Ya, ada dua hal pertimbangan. Jadi upah itu diberikan berdasarkan yang pertama, jumlah produk yang berhasil dia selesaikan. 1 unit baju saya berikan kamu upah 3.000. Kalau kamu selesaikan 10 unit baju, artinya kamu dapat 30.000. Nah, ini kalau kita bahas upah dari jumlah yang berhasil dia selesaikan. Ya. Yang kedua, berdasarkan jam kerja dia. Misalkan nih, 1 jam kamu bekerja di pabrik saya, maka saya berikan kamu 10.000 rupiah. Nah, jadi ada dua dasar ketika kita memberikan upah. Maka sifat upah itu adalah variabel. Ya. Jadi tolong ingat, upah itu sifatnya variabel, berbeda dengan gaji yang sifatnya tetap tadi. Jadi kamu sudah paham ya terkait dengan tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini hanya ada di fungsi produksi atau hanya ada di divisi produksi, tidak ada di divisi lainnya. Nah, jadi kamu harus paham bahwasannya klasifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung hanya ada di divisi produksi, tidak ada di divisi selain dari divisi produksi. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebaliknya dari biaya tenaga kerja langsung, memang dia berada di divisi produksi, tetapi sifatnya tidak terjun langsung dalam menciptakan produk, barang, atau jasa. Jadi bukan dia yang mengerjakan. Contohnya siapa? Mandor dan manajer produksi. Manajer produksi tugasnya hanya apa? Merencanakan jumlah yang diproduksi berapa, target biayanya berapa, anggarannya berapa, motif-motifnya bagaimana, jenis-jenisnya apa saja. Tugas dari mandor apa? Hanya memotivasi supaya yang namanya buruh tadi bisa bekerja secara optimal. Ya. Maka sifat dari biaya mereka ini diberikan gaji, bukan diberikan upah. Karena sifatnya adalah biaya tetap tadi. Nah, dibedakan ya biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini merupakan biaya selain dari bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi masih berhubungan dengan fungsi produksi. Artinya, biaya-biaya selain bahan baku, selain tenaga kerja langsung, yang terjadi di fungsi produksi atau yang terjadi di divisi produksi adalah biaya overhead pabrik. Maka, bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, utilitas pabrik seperti air, listrik, telepon, gas, penyusunan mesin produksi, sewa fasilitas pabrik. Sewa fasilitas pabrik ini misalkan seperti sewa mesin, ya, kemudian sewa gedung pabrik dan sebagainya. Asuransi pabrik, maintenance alat pabrik, ini semuanya masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Mungkin ada beberapa yang bingung, Pak, apakah air, listrik yang terjadi di pabrik terpisah dari yang terjadi di kantor? Nah, pada umumnya kalau kita bicara tentang perusahaan manufaktur, mereka akan memisahkan biaya listrik, air, gas, telepon yang ada di fungsi produksi dengan yang ada di fungsi umum. Yang ada di fungsi produksi itu maksudnya yang ada di pabrik. Yang ada di fungsi umum itu maksudnya yang ada di kantor. Ya. Jadi dibedakan, dia ada kantornya, ada pabriknya. Kantor ini sebagai apa? Kantor pemasaran, aktivitas pencatatan, administrasi dan umum, dan sebagainya. Jadi inilah sifat dari biaya overhead pabrik itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Kita kenal ada 3. Biaya produksi, barusan kita sudah bahas, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Biaya pemasaran, ya ini berhubungan dengan biaya pemasaran. Contohnya apa? Gaji karyawan bagian pemasaran, ya, beban alat tulis kantor, apalagi biaya pemasaran, biaya iklan, biaya cetak brosur, biaya transportasi dan sebagainya, ya. Biaya administrasi dan umum. Ya, ini misalkan biaya yang terjadi di divisi accounting, di divisi akuntansi, di divisi keuangan. Nah, ini adalah biaya administrasi dan umum. Meliputi apa saja? Beban gaji mereka, ya. Apalagi beban alat tulis kantor, beban utilitas dan sebagainya. Nah, inilah berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Jadi saya harap dengan adanya ini kamu sudah paham terkait dengan hubungan biaya, ya. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya yang ada.
Nah, silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya.